Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Surya Zainul dengan NIM 6124 110002. Di sini saya akan melaksanakan tugas tune up motor diesel dengan materi yaitu sistem pendingin atau biasa disebut dengan radiator. Sistem pendingin mesin diesel berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap optimal, mencegah overheating yang bisa menyebabkan kerusakan. Ya, jadi sistem ini bekerja dengan cara membuang panas berlebih dari mesin, baik menggunakan udara maupun cairan pendingin atau coolant. Ya. Cara kerja cara kerja sistem pendingin mesin diesel. Yang pertama adalah untuk sebagai sistem pendingin udara. Yang kedua, sistem pendingin cairan atau biasa disebut dengan coolant. Dan untuk cara kerjanya sendiri, ya. Yang pertama ada coolant bersirkulasi melalui mesin menyerap panas. Selanjutnya pompa air mendorong coolant ke radiator. Yang ketiga, di radiator panas dibuang ke udara dan coolant didinginkan kembali. Yang keempat, suhu coolant diatur oleh termostat. Nah, untuk selanjutnya, komponen utama pada sistem pendingin. Yang pertama ada radiator, yaitu tempat pendinginan coolant. Yang kedua ada kipas radiator yang membantu mendinginkan radiator. Yang ketiga ada pompa air yang digunakan untuk mengalirkan coolant. Yang keempat ada termostat, ya, yang bertugas untuk mengatur suhu coolant dengan membuka atau menutup sirkulasi. Kemudian yang kelima ada selang radiator menghubungkan komponen sistem pendingin. Dan yang keenam ada tutup radiator yang menjaga tekanan dalam sistem pendingin. Nah, kemudian ada pentingnya sistem pendingin untuk mencegah mesin overheating dan kerusakan, menjaga mesin bekerja pada suhu optimal untuk performa maksimal, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan efisiensi mesin. Sistem pendingin yang baik sangat penting untuk menjaga keandalan dan umur panjang mesin, utamanya untuk mesin diesel. Oke, untuk selanjutnya yaitu sistem pendingin atau radiator. Nah, untuk proses perawatannya, ya saya akan menjelaskan sedikit. Jadi kita harus selalu memastikan, ya, mulai dari radiator, water pump, terus ada reservoir, airnya juga itu harus selalu diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kita sendiri pada mobil kita. Untuk yang pertama, kita bisa mengecek di reservoir radiator. Nah, di sini biasanya itu ada low dan dan full. Nah, di sini ada low dan full. Ini wadahnya sudah terlalu lama, ya, karena masih bawaan pabrik, jadi ada beberapa kerusakan atau di sini tambalan lah. Nah, jadi air radiator, ya, itu berada di reservoir dan harus selalu dicek airnya, karena jangan sampai kehabisan. Kalau kehabisan nanti radiator bisa bermasalah, ya. Ini usahakan untuk air radiator sendiri itu harus selalu di keadaan full, ya. Mungkin kalau berkurang bisa ditambah, ya, jangan sampai di bawah atau di low, karena bisa menimbulkan bahaya untuk radiator. Nah, untuk selanjutnya ada air radiator. Kita cek air radiatornya masih ada atau tidak, ya. Ini air radiatornya itu masih ada, ya, seperti ini masih ada, cuma kurang. Dan ini air radiator ini sepertinya ini masih menggunakan air biasa, ya, sudah diganti air biasa dan mengalami kekurangan. Alangkah baiknya kita menggunakan
air yang sesuai standar atau biasa disebut coolant untuk air radiator sendiri. Untuk pengecekan kebocoran pada radiator ya, kita menggunakan alat yang bernama cup tester radiator ya. Jadi nanti kita akan melakukan pengecekan kebocoran pada radiator. Seperti ini alatnya ya, kita akan coba mengaplikasikannya kepada radiator. Oke, kita akan mencobanya ya. Jadi ini ditekan. Nah, mungkin sampai di sini ya. Ini tidak ada gerak penurunan, bisa dipastikan bahwa radiator itu tidak mengalami kebocoran. Seperti itu, karena di sini nanti ada standarnya sendiri ya. Untuk selanjutnya kita melakukan pengecekan pada tutup radiator apakah mengalami kebocoran atau tidak. Nah, ini dipasang dulu alatnya, dipasang dulu ke sebelah sini. Setelah itu dipasang tutupnya ya, baru kita pompa. Kita pompa. Nah, seperti ini biasanya ditutup tidak mengalami kebocoran seperti ini. Nah, mungkin itu ya, mengecek kebocoran pada radiator dan tutupnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai perawatan dan pengecekan pada radiator yang tadi meliputi reservoir, terus ada yang namanya air radiator atau coolant, kemudian pengecekan pada radiator sendiri bocor atau tidak, selanjutnya pada tutupnya. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.